Efek kekurangan makan sayur ini kita akan review teman-teman dari YouTube. Halo, welcome to Hydro Farm TV. Nama saya Wirawan. Di hari kita membicarakan efek dari kekurangan makan sayur. Apa itu? Nah, seperti kita ketahui, dari masa kecil kita, orang tua selalu paling susah kasih anak makan sayur. Karena anak paling gak suka makan sayur karena selama ini pengalaman pahitnya, yaitu sayur yang dimakan tidak ada rasa, pahit, tidak enak. Memang manusia itu tidak diciptakan makan sayur karena itu rasanya tadi kamu bilang ya emang itu rasanya pahit, rasanya nggak ada rasa ya emang karena manusia itu secara instingnya dia itu nggak suka makan sayur karena kalau dia makan nggak enak berani buat dia. Yang jelas itu manusia dia itu merasakan dirinya sendiri bahwa dia itu nggak suka, nggak enak, nggak bagus buat dia manusia itu. Kenapa harus dipaksa? Nggak masuk akal. Apa yang mesti makan sayur? Image orang tua kita zaman dulu bahwa kalau kasih makan sayur banyak seratnya supaya kita punya pupsnya lancar. Nah, makanya dipaksain makan sayur, akhirnya jadi kita udah dewasa, udah besar, nggak suka makan sayur, udah anti makan sayur. Nah, ini efek-efeknya dari kepaksaan zaman kecil. Ya itu karena emang nggak suka kita makan sayur gitu. Kenapa dipaksa bro? Nah, at the same time juga sayur memang nggak enak, memang sayur kurang rasa daripada daging, makanya kita jadi nggak suka makan sayur. Nah, kamu tahu itu. Sampai sekarang anak-anak yang modern sekarang pun juga tidak suka makan sayur karena tidak enak, karena tidak ada pengalaman makan sayur yang enak. Nah, Emang ada sayur yang enak? dengan ada begitu, efek sampingannya yaitu banyak sekali efek-efek kalau kekurangan makan sayur itu. Marilah kita sama-sama pelajari apa aja sih efek yang ini selama ini kalau orang kurang makan sayur, efek dari badan kita apa yang kita kejelekannya dari tidak kok cukup makan sayur itu. Yang pertama adalah mudah memar. Yaitu seringkali kita tuh badan kita totonya bisa ada biru-biru memar kayak orang bekas kejeduk gitu loh. Kalau kejeduk memar itu memang karena luka. Kalau enggak diam-diam aja bisa memar ada biru-biru, itu berarti apa? Saluran darah kita pecah, saluran darah rusak karena kita kekurangan makan. Nggak ada bukti apa-apa. Kamu hanya kosong, saluran pecah tiba-tiba. Astaga. Vitamin C. Udah gitu, sekarang bagaimana memperbaikinya itu? Itu satu simbol bahwa badan kita kasih tahu kita, nih kurang makan sayur nih, harus makan sayur atau kurang minum vitamin. Emang di sayuran aja ada vitamin C, di daging nggak ada. Di daging, di hati, di hewan-hewan. Ya, kita boleh minum vitamin C yang pakai proses punya atau pills, atau kita bisa makan sayur sebagai alternatif. Itu sama simbol dari badan kita. Pil sekarang gue tanya kepada kalian, pil itu gimana caranya buat? Coba kalian ada yang tahu gimana dia buat pil di alam, gimana caranya, di mana sumbernya dia? Coba kasih tahu gimana caranya buat. Kasih tahu kita kekurangan vitamin C di badan, saluran darah kita pada rusak, pecah-pecah, makanya memar, menjadi biru-biru. Nah, sayur yang paling banyak vitamin C-nya untuk kita menghindari memar itu adalah kale, paprika, brokoli, sama bunga kol. Nah, Wah, semua makanan di atas makanan yang disebutin ini nggak ada yang enak teman-teman. Kalian setuju nggak? Kalau makanan yang nggak enak, itu tandanya tubuh kalian itu kurang bagus buat kalian. Gitu simpel aja sih. itu bagus banget untuk perbaikin kita punya yang memar-memar saluran darah yang pecah-pecah kita. Nomor 2, seringkali kita rambut kita gampang rontok atau kuku kita rapuh, gampang patah, dipegang sedikit patah, pecah atau gampang somplaknya lah prinsipnya. Yaitu karena kenapa? Karena semua kekurangan namanya biotin di dalam badan kita. Biotin adalah vitamin B7. B7. Kalau di sayuran nggak bisa diserap dengan baik teman-teman karena ada serat yang ada di sayuran. Dan kalian bisa cek teman-teman di Google aja sayur mengandung anti nutrisi, ada di sana.
jadi dia bisa menyerap nutrisi kalian. Yang vitamin B7 yang lebih baik itu ada di hewan teman-teman, karena semua itu mengandung vitamin B7 yang mudah diserap oleh tubuh. Dan juga daging hewan itu enak, makanya itu bagus buat kalian, seperti itu. Itu berperan memperkuat rambut sama kuku kita supaya cekamnya kuat di badan tubuh kita. Nah seringkali kita kekurangan makan sayur, B7-nya kurang, itu yang menjadi daya tahan kekamnya itu rambut dan kuku nggak kuat lagi, malah jadi loose. Makanya rambut gampang rontok. Bukan umur ya, ini kita bicara anak muda, anak masih sehat-sehat. Contohnya karena kurang makan sayur, rambutnya juga gampang rontok, kukunya gampang hancur, gampang pecah, gampang sobek lah ibaratnya. Nah, untuk supaya itu terpenuhi vitamin B7-nya itu, atau kita bilang kuatkan kita punya biotinnya, yaitu kita harus coba makan bayam. Itu penting banget. Bayam, brokoli, kembang kol, itu juga penting. Nggak ada buktinya apa-apa. Tidak ada bukti, hanya ngomong aja. Terus ulang tadi, makanan ini nggak enak sama sekali teman-teman. Kan juga nggak. Terus kalau kalian makanan ini nggak enak buat kalian, apa yang dipaksa untuk makan, terus itu tandanya tubuh kalian nggak kurang bagus buat tubuh kalian itu, karena rasanya nggak enak, seperti itu. Rasanya pahit teman-teman. Untuk kita perbaikin, kita punya rambut jangan sampai rontok, dan kuku-kuku jangan sampai patah-patah ya. Nomor 3, sembelit. Seringkali sembelit, kayaknya perutnya kayak melintir gitu. Karena di dalam perut kita, ususnya kita itu kurang serat, kurang banyak serat. Nah, kalau kurang banyak serat, itulah yang untuk kita mau pups tuh susah banget. Cuman kelihatannya mau, cuman nggak bisa pups keluar. Karena nggak ada yang dorong, nggak ada serat yang bisa bantu kita dorong keluar, kita punya pups. Ya, tidak ada bukti. Karena yang lebih masuk akal tuh yaitu larutan seperti minyak teman-teman, atau lemak. Kalau kalian masukkan benda-benda padat di cairan, itu mungkin bisa. Terus itu lemak teman-teman, atau minyak, itu yang bisa membuat pencernaan kalian lancar. Nah, kan minyak licin teman-teman, bukan serat ditambah. Salah total ini, bisa masuk akal. Makanya pencernaan kita keganggu. Sayur apa aja yang baik? Yaitu brokoli, kubis, Brussels, artichoke, sama sayuran-sayuran semua yang banyak seratnya. Bahkan serat ini penting teman-teman. Kale juga bagus, brokoli juga bagus. Pokoknya prinsipnya ini Sayur pahit. Kan setuju nggak sayur itu pahit? sampel sayur yang seratnya tinggi. Untuk kita makan sedikit aja udah bisa bantu kita pups lebih lancar. Kulit kusam. Kulit kusam itu adalah kulit kita tidak bright, tidak cerah. Atau kita punya kulit itu mendem-mendem, warnanya mendem, tidak bright, kusam lah prinsipnya. Nah itu karena kita punya radikal bebas merusak kulit kita punya texture. Nah menurut research, menurut ahli gizi pada bilang, kalau umpama makan sayuran itu penuh dengan antioksidan. Jangan percaya siapapun teman-teman. Jangan percaya orang lain. Percayakanlah pada tubuh kalian sendiri. Apa yang kalian makan menurut kalian itu enak untuk dimakan, terutama mentah. Sayur kalian makan itu mentah, rasanya enak, itu berarti nggak bagus buat kalian. Coba aja kalian pergi keluar itu teman, pergi makan, kalian pesan sashimi, kalian makan itu dan rasanya itu enak dalam bentuk mentah, itu artinya tubuh kalian itu suka akan makanan itu bagus untuk kalian. Terus kalau kalian ada restoran, search aja di Google steak tartar gitu, terus atau enggak daging, di atasnya telur mentah, itu semuanya mentah teman-teman. Itu coba kalian cari, kalian makan, coba-coba aja teman.
dan akan tahu rasanya gimana. Kalau itu enak, berarti tubuh kalian itu suka makan itu dan itu baik buat tubuh kalian. Seperti itu. Dadah.